walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang menjelang sore ini kita kembali ya Allah takdirkan untuk bertemu di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, majlis ini majlis ilmu di mana kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, upaya nyata kita, bagaimana kita menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam terserah pada tubuh hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut beliau yang setiap melaksanakan hari sholat beliau, termasuk kita mudah-mudahan juga mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kita buka saja pertemuan kita dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kepada guru kita Ustaz Ucu, Kiai Haji Ucu ya, yang sudah lagi karena dua orang lain. Ya, amin. Orang sana enggak. Ikatan itu supaya nih nanti Ustaz ini nanti yang di Angsana itu ada teman-teman wah pesantren, pondok pesantren gitu yang kenal. Iya Pak, STP ya. Iya. Biasa kita di sini. Ini kebetulan Kehasan sudah. Mudah-mudahan beliau ya Kiai Haji Ucu ini senang diberikan kesehatan Allah Taala. Amin. Ilmunya terus bertambah berkah ya. Rezekinya juga berkah. Ya. Apa yang dia cita-citakan kabul dengan terbaik ya. Amin ya Allah. Kita hadir di sini mudah-mudahan diberikan oleh setelah pemahaman ya, pemahaman untuk menerima ilmu dari beliau, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ilmu-ilmu ini sebaik-baiknya. Sahabat semuanya, untuk kali ini barangkali kita agak sedikit beda ya, kita ada dua pemaparan. Yang pertama terkait dengan tafsir surat Al-Qadr ya. Kemudian yang kedua nanti ada penjelasan terkait dengan motivasi bagaimana kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, dengan harapan nanti kedepannya kita rencananya akan ada semacam mutabaah pekanan ya, mengevaluasi bagaimana kita membaca Al-Quran. Kita harapkan yang hadir di sini kita untuk membiasakan membaca Al-Quran gitu. Ya kita komitmen berapa nih, seminggu bisa juz boleh nggak apa-apa gitu ya, karena kita meyakini bahwa nanti kita akan jelaskan oleh Ustaz Yacin terkait masalah Quran ya gitu, motivasi pada kita semuanya. Baik, acara yang kedua adalah untuk membaca Al-Quran ya, surat Al-Qadr. Oh ini udah ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz Yani yang telah membacakan
Al-Quran, surat Al-Qadar. Mudah-mudahan menambah keberkahan untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Amin. Amin ya Bang. Sahabat semuanya, sebenarnya materi-materi yang disajikan ya setiap pekan ini kita sudah ada acuannya ya, ada kurikulumnya dalam IKAD ini banyak sekali ya, sampai puluhan nanti akan kita sampaikan ya. Kita baru sampai kepada poin yang beberapa ini baru ya, 9 ya, 9. Jadi sekian puluh banyak sekali, tapi kita sedikit-sedikit ya nggak apa-apa ya. Selanjutnya marilah kita fokus perhatian kita, pikiran kita ya, untuk mendapatkan penjelasan ya terkait dengan tafsir surat Al-Qadar ini pada guru kita Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal huda wa tuqata ma rabbana wa binuril syamsi fa'adran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka inni kuntu minadh dhalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum wa yatafakkaruna malaikat wa ghasyiyatuhum rahmatan wa dzakarullaha fi man indah. Amma ba'd. Jamaah majlis IKAD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 18 Dzulqa'dah ya. Kita sama-sama diberikan rahmat dan taufik untuk melangkahkan kaki dalam rangka thalabul ilmi ya. Yang mana kata Nabi SAW, al ilmu khairu minal mal. Ketika itu para sahabat berselisih pendapat mana yang lebih afdol, apakah ilmu ataupun mal. Banyak sahabat saat itu mengatakan bahwa mal lebih afdol daripada ilmu, karena dengan mal dia bisa memiliki segalanya dan juga bisa bersedekah dan apa saja bisa ditunaikan. Tetapi para sahabat menemui sahabat yang paling alim pada zaman itu, yaitu sahabat Abdullah bin Ibnu Abbas ya. Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat yang paling panjang usianya dan yang paling dalam ilmunya, karena barokah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua hal waktu itu, Abdullah bin Abbas pernah menyuguhkan air wudhu ya buat Nabi SAW, maka Nabi itu mendoakan beliau. Yang kedua juga, Abdullah bin Abbas pernah pada satu malam hari beliau merapat ikut sholat sunnah bersama Nabi SAW di malam hari. Dua aktivitas itulah yang menjadikan Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihu fiddin walimu ta'wil. Ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas kefakihan dalam ilmu dan dimudahkan untuk mentakwil Al-Quran ya. Semua sahabat juga mengerti terkait hakikat Al-Quran diturunkan saat itu, tetapi yang paling ngerti dan yang paling paham itu adalah Abdullah bin Abbas. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah saat itu, satu-satunya sahabat yang menjadi referensi khalifah hanyalah Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas baru 13 tahun usianya, jadi sahabat muda saat itu. Ketika Khalifah Umar menjadi khalifah, Abdullah bin Abbas masih muda, 13 tahun, tetapi sudah dianggap sebagai referensi beliau. Kenapa? Karena kata Abdullah bin Umar, kata Umar bin Khattab, siapa yang paling banyak ilmunya, paling luas ilmunya, dialah yang paling aqrabu ilayya manzilah. Yang paling dekat kedudukannya dengan Umar bin Khattab adalah yang paling luas ilmunya saat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya. Ketika sahabat bertanya, hai Abdullah bin Abbas, mana lebih afdal ilmu apa mal?
apakah mal? Kata Ibnu Abbas, al-mal min warasatil faraana wal ilmu min warasatil anbiya, kata Ibnu Abbas. Harta itu adalah warisannya para Firaun, kan? Betul. Sedangkan ilmu adalah warisannya para nabi. Maka dengan begitulah secara jelas dan terang-benderang bahwa walaupun mal penting buat menunjang kehidupan kita, tapi ilmu di atas segalanya, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin ya. Yang ini kita insya Allah akan mengkaji surat Al-Qadar ya. Sebenarnya saya mau tanya ke Ustaz Jamari, Al-Qadar ini sebenarnya kan pembahasan terkait malam Lailatul Qadar ya, yang terjadi di bulan suci Ramadan. Tapi ya tidak apa-apa walaupun sudah lewat, tapi ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya ya. Saya menukil dari kitab yang menjadi referensi saya, yaitu kitab Tafsir Turos ya. Tafsir tabi'in ulama dari Andalus yang bernama Abdullah bin Muhammad Al-Ansori Al-Qurtubi ya, Al-Imam Al-Qurtubi ya, Jamil Ahkamil Quran. Beliau banyak karangannya, salah satunya kitab At-Tadhkirah fi Ahwal Mauta wa Umuril Akhirah. Ada satu kitab tentang hakikat kematian ya dan alam kubur. Itu tebalnya kira-kira 450 halaman yang menceritakan tentang kejadian alam ruh ya dan kematian. Itu karang Imam Al-Qurtubi. Memang beliau luar biasa, ilmunya sangat dalam dan luas. Beliau itu hidup di zaman Daulah Islam Asbania, Andalusia. Ketika itu Andalusia itu di Spanyol ya, saat itu yang berkuasa selama kurang lebih ratusan tahun lah ya, Andalusia. Nah itu di zaman tahun 671 Hijriah beliau wafat ya. Rahimahullah ta'ala wa ma'tahu bikul umi wa hati amin ya rabbal alamin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadar ya. Surat Al-Qadar adalah surat Madaniyah ya. Fi qouli Abdihaq ya. Surat yang diturunkan di kota Madinah, Madani. Anna awal suratin nuzilat bil Madinah ya. Surat yang pertama kali diturunkan di Madinah itu surat Al-Qadar. Sedangkan sebelumnya surat yang pertama kali diturunkan di Makkah yaitu surat Al-Alaq ya. Jadi antara Al-Alaq dengan Al-Qadar sama-sama penghulu surat di masing-masing kota. Surat Al-Alaq itu adalah surat pertama yang diturunkan di kota Makkah. Sedangkan surat Al-Qadar adalah menurut Ad-Dihaq adalah surat pertama yang diturunkan di kota Madinah yang disebut dengan Al-Madaniyah. Inna anzalnahu ayani Al-Quran ya. Fi lailatul qadar. Lian al-mana ma'lumun wal Quran kullu surah. Fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Yuridu fi lailatul qadar wa qala Syabi al-mana inna ibtada'na inzali fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwasanya kami pertama kali menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar ya. Wa qila bal nazzala bihi Jibril salam jumlatan wahidan fi lailatul qadar min Allahil mahfuz. Bahwa Al-Quran memang pertama kali diturunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu ulama berbeda versi. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu turunnya di malam Nisfus Sya'ban ya. Malam Nisfus Sya'ban itu salah satu tafsir ulama adalah malam Lailatul Qadar. Sedangkan jumhur mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar awal mula diturunkannya Al-Quran dari Sidratul Muntaha ke langit dunia yaitu di Baitul Izzah, itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang terjadi pada 10 hari terakhir di hari bulan Ramadan. Jadi ada dua versi. Ada yang mengatakan di malam Nisfus Sya'ban yaitu malam ke-15 bulan Sya'ban ataupun Ruwah, atau di malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil yang terjadi pada 10 hari terakhir Ramadan. Tapi jumhur mayoritas ulama lebih menguatkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya di malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Walaupun sah-sah saja malam Nisfus Sya'ban pun juga bisa dijadikan sebagai salah satu malam yang memang menentukan ya, seperti itu. Nanti ada riwayat yang menerangkan demikian ya. Minallahil mahfuz ila samai dunya ila Baitul Izzah. Wa amlau Jibril as-safaroh. Sumakana Jibril yang yunazzilu ala Nabi sallallahu nujuman. Wa kana bain awalihi wa akhiri 23 sana. Jadi diturunkan dari langit ke-7 memang sekaligus ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah satu tempat transit Al-Quran itu yang berada di langit ke-1 sama dunia. Baru nanti dari langit dunia diturunkan ke bumi ini setelah 23 sana, sekitar 23 tahun ya.
Jadi 23 tahun itu asumsinya adalah sekitar 10 tahun, 10 tahun di Madinah, 13 tahunnya di Makkah. Jadi di Makkah dan di Madinah itu 23 tahun prosesnya Al-Quran disempurnakan turunnya. Jadi nggak sekaligus turun ya, bertahap ya seperti itu. Jadi menyesuaikan kata para sahabat saat itu. Qala Ibnu Abbas ya, yang dikatakan Ibnu Abbas. Nazal Quran fi sahih Ramadan wa fi lailatul qadar fi lailatin mubarakah jumlatan wahidatan min indillah minal lauhil mahfuz ila safaril kiram al-katibina fis samai dunya ya. Jadi di langit dunia itu yang bernama Baitul Izzah, di situ ada Safarotil Kiram ya. Safaril Kiramil Baroro. Jadi Safarotil Kiram itu adalah nama malaikat. Nama malaikat yang khusus ditugaskan untuk menjaga Al-Quran. Namanya Safarotil Kiramil Baroro. Bahum akrobul malaikat manzilatan. Jadi Safaril Kiram adalah malaikat yang khusus bertugas menjaga Al-Quran dari langit 7 sampai langit dunia sampai Mengawal ya. mengawal Quran. Dirusak itu bisa. Ya. Dan Safaril Kiram adalah jenis ya nama malaikat yang memang punya kedudukan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain Jibril, penghulunya malaikat adalah Jibril alaihi wassalam. Di bawahnya Jibril itu Safaril Kiram. Makanya apa ada aturan tuh? Al-Mahiru bil Quran ma'as Safarotil Kiramil Baroro. Orang yang belajar Al-Quran sampai mahir, ketika dia sudah mahir, baik mahir bacaannya, mahir hafalannya, mahir wawasannya, ketika nanti dia wafat, maka dia akan dimasukkan ke surga, dan di surga dia akan dikumpulkan bersama Safarotil Kiramil Baroro. Akan digabungkan dengan malaikat khusus yang bernama malaikat Safaril Kiramil Baroro. Mereka adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yatatabta'u wa huwa alai syakun falau ajroni. Adapun orang yang belajar Al-Qur'an terbata-bata, dia tetap mendapatkan 2 pahala. Ajrun ala qiraah wa ajrun ala masyaqqah gitu kan. Dia mendapatkan pahala membacanya, yang kedua dia mendapatkan pahala susah payahnya. Yang jadi persoalan di kita adalah geus mabelat maca Al-Quran, geus mahese maca Quran, laju pesimis pe, laju tidak maca bae cenah, kulang teu bisa cenah maca Quran. Kulang mah oga maca Quran teu bisa gitu kan. Nah, itu yang salah sebenarnya mah. Jadi kalau kita baca Quran berpuluh-puluh tahun masih kana malelol, eta masih kana menang pahala. Bahkan pahalanya 2 gitu. Menang pahala maca, menang pahala susah payah gitu. Jadi susah payahnya diganjar. Sajan balelol ge. Sampai belajarnya gitu ya. Pokona mah sampai kapae belajar bae Quran mah. Nu kumacarana na lalelol gitu tuh bae terus bae. Makanya kenapa Allah memuliakan orang yang dikasih sindrom ya. Ada orang yang lumpuh otaknya tapi hafal Quran. Berarti kan itu sebenarnya teguran sebenarnya mah. Itu teguran buat yang sehat, yang normal itu supaya menghafal Quran. Dia aja bisa ya. Dia aja bisa seperti itu. Siapa tuh luar biasa. Yang sempat kami sama dia, iya, ada Hidayat. Nah, Adi. Ya, baru Adi. Mau diajaran ngerokok, tapi aku ngerokok aja justru. Ngeruluk tamu. Ay inang zanau fi Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar qala Mujahid Lailatul Qadar wa Lailatul Hakam atau Lailatul Hikam ya. Inang zanau fi lailati mubarakatin inna kunna munzilin ya. Jadi ada 2 surat yang khusus menceritakan tentang proses turunnya Al-Qur'an. Jadi kalau selama ini kebanyakan orang taunya Lailatul Qadar itu diterangkan dalam surat Al-Qadar, ternyata butuh ditambah lagi wawasannya. Bahwa kalau ingin lebih jelas lagi tentang Lailatul Qadar, malam apa saja diturunkan, seperti apa prosesnya, itu ada keterangan tambahannya, ada dalam surat Ad-Dukhan ya, ayat keempat. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi Lailatul Qadar adalah Lailatul Mubarakah. Inna kunna mundirin ya. Jadi ada 2 surat ya. Seperti itu. Jadi surat Al-Qadar dan surat Ad-Dukhan sebagai penguatnya. Yang mana surat Ad-Dukhan itu menceritakan bahwa di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala sedang mengatur urusan takdir umat manusia. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, Lailatul Hakam wal mana Lailatul Takdir. Ya. Sumiyat bidzalika li anna ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila mithliha minas sana al-qabilah.
kata Imam Al-Qurtubi mengatakan di malam Lailatul Qadar tersebut ya, Waalaikumsalam, ya Pak. Oh Pak, Ini mau orangnya nih apa? Kadungan apa? Pak? Kadu Lumbir di mana Bapak tahu rumahnya Pak? Kaludan. Mengger. Bangga Pak. Emang nyantai we dedeknya saling nyesu. kata Bumina Ustaz Jamal teh kadu gemblok lain. Kadu gemblok muhun. Oh, na Ustaz Jamal nya. Ini apa neglang? Nuhun. Abi di kadu gemblok di kaludan girang nabi. Oh, nuhun. Caket habis sama Ustaz Jamal. Ki Jamal anu garu ponpes salapiat ya, garu majlis. Oh, Di Kaludan eta. Mangga kali Pak, ngopi Pak. Memang keluarga orang. Alhamdulillah cakepnya. Lianna Allah Ta'ala yuqadiru fiha ma yasha'u min amrihi ila misliya minas sana al-qabilah. Jadi betul, menurut keterangan Al-Imam Al-Qurtubi bahwa Lailatul Qadri baik itu terjadi di malam nisfu Sya'ban maupun di malam 10 hari terakhir adalah malam yang memang Allah Subhanahu wa taala setiap tahun mempergilirkan urusan takdir seluruh hamba makhluk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirasan al-qabilah di tahun yang akan datang. Jadi kalau kita hitungan hijriah, kalau kita hitungan hijriah, ya dari bulan tadi dari bulan Sya'ban, berikutnya ke bulan Rajab pula lagi, itu urusan takdirnya memang diproses di malam tersebut. Yang mana kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa ya. pegang. Min amril mauti wal ajali wa rizki wa ghairihi. Ya. Jadi perkara kematian, ajal, rizki dan selain itu diatur pada Lailatul Qadar. Suka ngaji Yasin 3 kali Pak. Yasinnya. Saya baik nu penting dalam munajat ibadah. Wa yusallimu ila mudabbiratil umur. Ya. Jadi kedehatan ku Gusti Allah urusan urang sadayana lamun tos jangkep dipastikan ka mudabbiratil umur, malaikat mudabbir. Jadi malaikat mudabbir adalah malaikat yang sehari-hari mengurus urusan kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu namanya malaikat mudabbir. Jadi kabeh kalakuan urang 24 jam eta terus aya nu ngatur ya. Dia nu ngaturna terus aya mawa perintahna ti Gusti Allah. Yang mencatat Pak. Mengatur atau diawasi? Jadi dia tuh tinggal melaksanakan, bukan lain lagi. Dia tinggal melaksanakan apa yang sudah Allah catat gitu. Jadi urusan takdir urang gitu ya. Memang kita asup pada ilmu kalam ya, ilmu tauhid. Jadi la yarudul qadar illa bidu'a, bahwa takdir tidak akan berubah kecuali dengan doa ya. Oh, ini malaikat apa? Malaikat mudabbir. Mudabbir itu bukan raqib ya, bukan. Lain lagi. Kalau raqib itu dia mencatat amal kita. Kalau malaikat mudabbir itu malaikat yang memang mengatur urusan kita gitu. Tapi mungkin kalau betul satu lembaga kan kalau di Satu dunia. lembaga. Jadi ya, memang dia hanya sama tugasnya. Ini cari ke. Timu baik ya, timu baik. Kebangi ya. Kalau pengalaman di dunia Lain, kan ya, tapi lembaganya lain lembaga LSM lainnya. satu lembaga ya benar sih. Mudabbiratil umurnya. Bisa memang ya. Karena jalan minum tawakal mah kan celok panikan jelema nya. Tenang. Lamun mana keur mudag milik teh geus aya mudabbirna ieu gitu. Aya nu Jadi ngatur. lamun keur aya mudag milik teh ke tepati panik, tepati gelisah gitu nya. Kita menang lagi. Ya sampai meninggalkan sholat banyak meninggalkan Diananya Siapa gitu. salah Namanya salah hasil saya aja yang ngatur lah gitu kan. mudabbir. Mudabbir mudabbir. Maka dalam tawakal Kasih satu lembaga Pak sama Rocky Pati. Lembaga LSM. Swadaya masyarakat. kan beda SOP-na mun. Iya. Beda SK-na mun, SK-na doang beda gitu. Beda SK. Malah ada ini ya, ada doanya itu kan ya kalau kayak suka dengernya. Hah? Apa? Ya mudabbir dabbir umurona gitu. Iya, iya. Ya mudabbir dabbir umurona. Yasir umurona. Nah, ini sebutan mudabbir umur itu bukan sekedar malaikat mudabbir. Ternyata malaikat ini memiliki nama yang namanya ini sudah tidak asing di kalangan kita ya. Wa yusallimu ila mudabbiratul umur. Jadi kalaupun orang kuari kurang dilaksanakan, Manis. ieu adalah ya Allah alam hasil daripada proses ketentuan takdir yang sudah Allah rancang di malam Lailatul Qadar kemarin. Pelan-pelan. Tahun Ramadan maupun di nisfu Sya'ban. Jadi sekarang apa yang sedang kita kerjakan adalah sudah menjadi realisasi dari bentuk doa-doa kita ketika malam Lailatul Qadar kemarin. Nyambung Pak ya? Iya. Jadi Ramadan itu adalah madrasah. Subhanallah ya benarnya. Madrasah itu. Aliyah apa dunia? Kalau pernah berdoa berarti kan baik kan? Sini kumpul kan? Alhamdulillah.
MTS. Jadi mudah-mudahan Lailatul Qadar itu bukan hanya bulan puasa ya. Iya. Setiap malam juga ada Mas Lailatul Qadar. Kalau kita tahajud Pak ya. Ya nanti kita jelaskan Oh lagi. ya siap. Ini panjang lagi nanti. Wa arba'atu minal malaika. Malaikat yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan makhluk itu ada 4 malaikat yang tidak bisa dibantah lagi. Wa Israfil ya, malaikat Israfil. Wa Mikail, malaikat Mikail, wa Israil, wa Jibril alaihissalam ya. Jadi Israil udah pasti. Israel lamun aya sasada ambulan tah Israil eta. Tugas nah lamun aya ambulan sasada eta berarti eta urusan Israil berarti nya. Kan apa? Harus aja. Kamu mobil mau aja kemana harusnya. Bedanya bawa pasien dengan mayat gimana tuh? Beda itu. Soalnya kemarin kejadian di puncak, buing-buingnya pas dibuka ibu-ibu nu piknik gitu isinya. Lain mayit. Aduh, itu supaya aman bener. Aduh. PA atau PA. Yang buru-buru nyiap. Entah yang bendera koneng biasanya kayak balik ke Koneng, ya. enggak tahu berada di mana. Iya betul. Di ambulan nggak sama bunyinya ya. Wit. Jadi 4 malaikat ini mereka Kalau melaksanakan itu apa yang ya. sudah ditentukan dalam malam Lailatul Qadar kemarin tadi ya seperti itu. Masya Allah. Israfil, Mikail, jadi lamun kuari musim hujan di bulan Halodo, ya memang ketentuan tipis di Allah gitu kan. Dia senario nih bulan Mei Nah, Juni. kuduna halodo. Di luar negeri mah di Arab kuari 50 derajat Celcius suhu maut. Panas. Di Mesir 50, abdi ngalaman 40 hiji di Mesir. Sampai olepes sampai mimisan 40 hiji eta. Ini. Ya Allah. Eta mobil baru tabrakan eta. Soalnya kan pandangan ieu teh ya, kabur. Soalnya saking ku halodona Ada hawa panas ya. hawa panas. Eta loba mobilnya abdi ningali langsung katanya. Eta mobil nabrak air mancur nya. Kan aya bundara teh doang hain nya. Eta tuku lain ka kiri ka kanan malah eta air mancur yang tabrak we. Eta musim halodo Pak Jamari. Eta 40 derajat ke puncakna eta bulan ieu bulan Juni puncakna. Gua 50 derajat. Nah, gua 50 derajat di Jedage seueur naon kamari nguping mah. Jadi batu mah diberi halodo urang mah diberi hujan nya. Kunaon diurangi nya. Aya halodo di dia masih. Iya, aya hujan teh kamari. Aya. Biasanya pas doang Pak hujan ya. Sore. Berarti memang Israfil ditambah lagi tugasnya gitu kan. Untuk menurunkan hujan di musim panas. Kalau BMKG bilang ekstrim. Ekstrimnya. Nah, mana kayak nih? Iya. Nonton TV. Turun lah, pawang udah diturun. Israfil wa Mikail. Mikail itu malaikat memang muwakil ya. Jadi malaikat yang memang menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada salah satu doa yang memang sering diaminkan oleh malaikat Mikail. Seperti tadi Ustaz baca Pak Jamari mendoakan saya, ya kita kembalikan doakan mudah-mudahan walaka mislu dzalik ya. Kalau ada teman kita mendoakan, kita balik walaka mislu dzalik ya. Anda mendapatkan doa yang sama. Sebenarnya ada satu jenis doa yang lebih mustajab daripada doa para wali, doa makam karomah atau nilainya. Ada apa? Ad-du'a'u bidohil ghaib. Doa ketika saudara kita, teman kita ini didoakan dalam ketidaktahuan temannya. Pak Yazid mendoakan Pak Yani gitu kan ya. Tapi Pak Yani nggak tahu kalau ini Pak Yazid. Ya Allah, doakan Pak Yani mudah-mudahan. Apalagi tengah malam ya. Jadi Pak Yazid tiba-tiba dengan sendirinya ingat ke Pak Yani, langsung mendoakan mudah-mudahan Pak Yani juara menang pemajikan deui. Amin. Juara menang milik nu gede. Mantul. Bantingan. Kan ini mah Lagi mulai ngajeleng deh. Tanya. Kanjeng Nabi SAW wa kana al-muwakkilu yu'minuna ala dzalika wa yaqulu wa lakum mislu dzalik. Kata Nabi SAW, ketika ada doa yang disebut dengan dohil ghaib, doa yang mendoakan saudaranya tanpa diminta gitu kan, tanpa request, mendoakan atas kesadaran sendirinya karena kepeduliannya, maka doaul li akhil muslim mustajabah. Doanya mustajabah. Amin wa lakum mislu dzalika, kamu pun akan mendapatkan pengabulan yang sama. Dan memang hal itu jarang bisa dilakukan. Kalau ban orang makan mentingkan awak sorangan bae itu nya. Ulakeun batur gitu nya. Urang bae butuh. Sepoho karenya. Tapi lamun mukmin anu sejati mah kan keur butuh ge ingat ka batur, ingat ka rencanganna, didoakeun rencanganna. Padahal memang aku butuh. Jadi sebenarnya mah mahari Allah apa? Abdi ngadoakeun Pak Zainuddin ya Allah, Pak Zainuddin dipanjangkeun umurna, dimurahkeun rezekina, eta kembali ke urang doana sebenarnya. Jadi sebenarnya kita mendoakan teman kita sama saja doa untuk diri sendiri gitu. Tanpa disengaja gitu. Nah, itu namanya ad-du'a bi dhahiril ghaib. Itu ada hadisnya dan banyak bab yang diterangkan.
Nah, malaikat yang mengaminkan malaikat muwakkal atau muwakil Adalah Pak Yani karena tadi haji. atau malaikat Mikail ya. Kain. Nah, nanti ada masalah haji nyambung nanti Pak Yajid ya. Kalau Pak Yajidnya 2024 nya pemacaran supaya dimajukan tanpa roswah ya. Nanti kita ada ininya, kaifiahnya gitu insyaallah ya. Bukan sogok tau ya. Bukan sogok ya. Jadi mah takdir, ngarana takdir. Gitu. Karena takdir mah aya celana gitunya sugan ulama ya. Mau haji mau sogok Pak. Mula. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu qala yuktabu min ummil kitab ma yakunu fis sanah min rizqin wa matar wa hayat wa maut. Kata Kayak Ibnu mau Abbas, masuk surga nggak bisa disogok malaikat tuh. Enggak bisa Pak. Tapi bisa nyogokna ka Allah mah apa lain ku icis Pak. Lanjut, Ikut duit. kata Abdullah bin Abbas, yuktabu min ummil kitab, sudah tercatat dalam ummul kitab yaitu Lauhul Mahfuz, ma yakunu minas sanah. Setiap tahun itu sudah ada catatannya masing-masing. Apa yang dicatat tahun ini akan berbeda dengan catatannya akan datang. Terus berbeda-beda, tergantung memang kesungguhan kita dalam berdoa ya. Min rizkin, baik itu rizki, wa matorin, baik itu hujan, wa hayat, wa maut, baik itu hidup maupun mati. Hatta al-hajj, termasuk perkara haji. Kata Abdullah bin Abbas. Qala Ikrimah, Imam Ikrimah mengatakan yuktabu hajju baitullahi ta'ala fi lailatul qadri bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Bahkan termasuk perkara haji pun ternyata ada catatannya di situ. Kata Ikrimah, ya, siapa saja yang akan haji tahun ini, tahun depan dan berikutnya itu ada catatannya setiap tahun. Udah ada ya. Artinya keterangan ini memberikan motivasi kepada kita bahwa memang walaupun haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, walaupun haji adalah bagi yang mampu, tapi ketika kita punya keinginan dimampukan sama Allah ya dengan cara berdoa. Doa di malam Lailatul Qadar seperti itu. Jadi Pak Haji menurut hitungan porsi dia berangkatnya tahun 2024, tapi udah nggak sabar, nggak bisa kayak umurna, bisa kaburu gering, bisa nggak kuat lempang deh gitunya, maka pemacaranlah yang dimajukan ke 2003 gitu. Tapi dengan cara yang syar'i gitu kan, tidak menghalalkan segala cara. Yaitu apa? Yuktabu hajju baitullahi ta'ala fi lailatul qadri. Di malam itulah dicatat, di malam Lailatul Qadar. Bi asma'im, siapa saja yang akan pergi haji. Wa asma'u abaihim, dan bapak-bapaknya juga akan berangkat. Jadi anakna, bapakna, inung kolota eta. Aya catatan. Makanya kalau kita doa sekaligus Allahumma rizqna wa rizq aba'ana wa ummatina wa sayyidina ziyarata baitukal atiq wa haramu nabiyika syarif. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk pergi haji ke Baitullah, bapak kami, ibu kami. Saya gitu doanya. Ma yughadiru minhum ahad wa la yuzadu fihim. Jadi doa tersebut kata mu'alif, kata ulama, ma yughadiru minhum ahad. Kalau kita sudah menyebutkan nama-nama fulan yang kita inginkan untuk berangkat haji, maka kalau itu sudah tercatat di Lailatul Qadar, maka nama ini tidak akan keluar, tidak akan lepas kecuali dia akan menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yuzadu fihim, dan tidak akan ditambah lagi. Kata Pak Jamari doanya buat istrinya, buat anaknya, buat orang tuanya. Ya udah, yang akan berangkatlah yang sesuai dengan yang diucapkan dalam doa tersebut. Itu mungkin ketua RT-nya berangkat gitu. gitu ya. Sesuai dengan kita mata. Nah, itu Daftar. Jadi haji itu ada panggilan Allah, Yeah. juga panggilan Kementerian Agama, ya. Ada juga panggilan raja gitu kan. Ada juga panggilan pangeran, ada juga panggilan travel. Tinggal antum pilih mana yang sesuai dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Karena ya sering saya dengar ada beberapa orang yang haji itu dan menyatakan tidak murni semuanya karena panggilan Allah. Kenapa? Ya mungkin dia dengan menggunakan segala cara tadi kan, dengan cara mengalih porsi orang kan. Seharusnya itu porsi bukan milik dia ambil dengan kompensasi ada uang tambahan. Betul, memang dia ke Baitullah gitu kan, dan dia akan ngomong bahwa ini adalah panggilan dari Allah gitu kan. Tapi itu tadi ya Suap itu ya. dengan cara itu. Makanya kata Nabi SAW, jangan sampai karena lambatnya rezeki dari Allah kamu menghalalkan segala cara. Oh iya. Nah takun di istiqoi rezeki. Gitu. Wajmilu kitolab itu apa? Berbaik-baiklah dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Gitu. Makanya di haji itu tidak semuanya panggilan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada juga yang mungkin karena panggilan tawud ya. Tidak nyampe sana mungkin perhatiannya terhadap kamu mungkin kurang. Karena kalau lagi musim haji tijarahnya luar biasa. Jadi emang aspek ekonominya luar biasa di sana Pak. Di sana kalau orang yang niat nyari duit, Mungkin lagi ada bisnis lupa ya. lebih duitin. Saya kayak pernah pengalaman ya, nggak dorong bayi ke 400 real gitu. Cantik tidak ada
kuli. Atau copet gini obat haji Pak. Dirawat banyak. Seminggu lagi mau wukuf Arafah, ini di jutaan orang gitu. Orang mau sholat 5 waktu itu udah jubel. Jadi nyari tempat kosong udah nggak ada. Pemikiran anak-anak. Nah lagi begitu mah orang ya udah maling itu udah biasa. Dia nyobekin ini kantong jamaah, itu copet berkeliaran copet itu. Maka saya lihat sendiri di depan ini Hajar Aswad ngambil uang jamaah itu ada gitu. Makanya tidak semuanya karena panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selamat banget ada. Biasanya mendatang marana ieu. Bisa jadi itu malaikat Pak disuruh Allah. Ah, meureun. Bisa. Sugan bae gitu kan. Iya, masyaallah ya. Jadi Ada sama nena Oh, gitu, terus. bisa wae. Iya pasti. nah bagi yang Kalau objeknya di mungkin seperti itu. kalau di Ka'bah itu seperti itu di tanah haram. Jadi Soalnya orang yang niat jahat nggak bakal masuk Pak ya. orang yang biar jahat. Ya, jadi memang saya juga nggak paham ya, karena Kan keterangan seperti itu kan. Iya. Karena memang setiap musim haji itu ada orang hitam yang memang mereka ini Kelihatannya orang gitu kan. narapidana yang tangannya buntung. Jadi pengemis itu di drop untuk mengemis kepada jamaah haji. Tapi Dana. banyak jamaah haji yang memberi uang realan itu buat sedekah. Dia itu sah-sah saja, tapi kalau udah sampai dia mencuri, gitu kan, mencamret, merampas, jadi nggak heran tuh yang namanya jamaah itu hilang duit puluhan juta udah biasa. Ada Ya, jamaah, saya waktu ngawal di sana ya, waktu tugas tahun 2003 itu ada jamaah di bawah bantalnya itu hilang uang 9 juta itu. Saat itu udah Di biasa. maktab loh ya. Itu yang nyuri siapa yang nyurinya? Yang nyurinya petugas hotel. Mereka berkebangsaan warga negara Bangladesh. Mereka tugasnya sebagai tukang kebersihan hotel. Jadi ketika jamaah ke Masjidil Haram sholat 5 waktu, hotel dalam keadaan sepi, Office dibongkar sama dia itunya, kunci pintunya, dan ambil uangnya. Jadi hilang handphone, hilang paspor, hilang uang itu udah biasa. Padahal dia sedang di Mekah gitu kan. Padahal dia sedang berhaji gitu. Allah alam seperti itu. CCTV kan? Masya Allah. Ya. Wa an Ibnu Abbas aidan anna ta'ala yuqdil aqdiyata fi lailatin nisfu Sya'ban wa yusallimuha wa yusallimu ila babiya fi lailatul qadar. Nah, itu. Abdullah bin Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatur takdir pada malam Lailatul min nisfi Sya'ban. Wa yuslimuha ila babiya fi lailatul qadar dan menyerahkannya kepada arbab. Arbab itu arbabil umur, pemangku urusan, malaikat yang memang mengatur yang tadi 4 kali ya. Apa hajat ya. Hajat ya. Jadi saya dulu bertanya-tanya ya, karena kebanyakan di kitab itu menerangkan bahwa Lailatul Qadar itu kebanyakan di malam 10 terakhir Ramadan. Tapi ada riwayat yang saya mengatakan di malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau ada masyarakat kita mengadakan nisfuan itu, Iya. ya sebenarnya nggak salah mereka kan. Kalau di sini Karena kalau udah jadi ini udah jadi tradisi ya. Karena kalau teman-teman di Salafimah ya di Wahabimah itu dikatakan bid'ah. Lain ada riwayatnya yang mengatakan bahwa nisfu Sya'ban pun menjadi salah satu wasilah kita untuk bagaimana mendapatkan diri yang terbaik di Allah Subhanahu wa taala kan. Dengan munajat pada surat Yasin apa saja. Jadi baik-baik udah saja. 3 kali kalau gitu. Kenapa ini juga Abdullah bin Abbas mengatakan demikian bahwa malam nisfu Sya'ban pun Allah memberikan ketentuan takdirnya. Jadi apa? Untuk kehati-hatian maka kita boleh mengambil dua qaul tadi. Kita bermunajat berikhtiar di malam nisfu Sya'ban dan juga bermunajat di malam-malam terakhir di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi jangan sampai hari ke malam nisfu Sya'ban hadir berdoa pas minggu ya ada lebaran itikafnya di mall gitu ya. Sibuk Sibuk dengan baju lebaran yang daging gitu ya. Sasa bae gitu ya. Ngan pentingna lain pakai tahajud gitu ya. Pakai sare gitu ya. Gitu. Jadi ada dua malam yang memang dianjurkan oleh Nabi untuk kita bermunajat di malam nisfu Sya'ban dan di malam 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa? Itu kaitannya dengan rezeki, termasuk urusan masalah haji. Masalah haji. Allah ya harus bini mah saya kamari ya. Ini mah untuk belajar untuk ibu aja buat kita semua. Jadi di malam 10 hari terakhir itu saya di masalah hukuk adami sih ya, masalah hak adami. Orang di tahun 2014 buka hutang kadi lemah ya. Kurang diinventarisirnya. Catat habe ngaranna sabaraha jumlahna nya. Ditotakna aya 60 ngaran ya. Eta teh aja didinya. Baik itu lembaga maupun perseorangan sah. Jadi buka hutangnya beja kan. jadi sebenarnya mah jadi apa namanya kekuatan akal kita itu diuji dengan cara apa?
sampai berapa sampai di ujung mana dia ingat kalau dia punya ada hak orang lain yang belum dia tunaikan, termasuk hutang tadi. Kalau ingatannya sampai 10 tahun berarti bagus kita ingatan berarti ingatannya kalau dia berarti akan digampangkan. Lamun karek 1 tahun geus poho eta bahaya eta. Jadi tahun 2014, 2015 sampai 2021 saya catat semuanya itu ada 60 nama baik perseorang maupun lembaga. Kita tahu kan kurang gede duitnya. Gede. Lalu juga mobil hiji itu kan. Makanya bayaran ya bingung ya. Iya jelema makin izin ke orang bolehnya. Ngan orang ya bisi doang nya orang bisi ditagih di akhir tuh. Tanggal puting saya eta kertas di bawah saya kayak kakak masjid. Itu nak kurangnya ulah sampai kanyawan ku batu nya. Ya kajalan. Geus maca Quran, urang dibacakeun ngarang-ngarangna. Baca di ngarang-ngarangna urang. Sampai ka kuari teh can istijabah ya urang. Sugan we nya ngaranna urang geus ngadat itu. Disimpan di tempat tidur kan? Gimana Sat? Disimpan di tempat Ya kita simpan itu bantal. kita simpan Supaya ingat. kita catat sebagai wasiat kepada istri. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan itu mal al wasiyah lil walidayni wal aqrabin. Jadi kalau kita meninggal bakal meninggalkan harta baik itu rumah, kendaraan maupun tabungan, maka kita wajib berwasiat. Wasiat dengan cara jadi wasiat yang wajib itu 2, membayar hutang, yang kedua wasiat apa yang kita mau lakukan adalah mewariskan harta kepada istri dan anak. Jadi selama ini orang tahunya wasiat aja, tapi hutang tidak jadikan wasiat, ini yang bahaya. Kenapa? Karena hutang ini akan menghambat arwah kita masuk ke surga gitu kan. Bahkan sahabat pun kata Nabi dia tidak jamin surga kalau dia meninggal, makanya nah kalau antum tahu buku manasik haji umroh yang suka digantung itu ya kecil suka dibaca itu ada ternyata di doa putaran Ka'bah yang ke-6. Jarang jamaah haji dan umroh yang sampai ke situ pikirannya, dia baca-baca aja ternyata saya sama Allah dikasih petunjuk. Orang yang buka doa tapi doa iya supaya bisa ngajawab keluar orang selama ini bisi orang buka hukuk adami gitu ya, baik yang dirasa maupun yang tidak dirasa ya, baik ini selain itu sengaja dan hukuk ubudiyah kita dengan Allah mungkin barangkali ada yang memang tidak kita laksanakan tapi terabaikan. Ini ada doanya ternyata. Doanya ini ada di bacaan yang ke-6. Doa ini adalah dinukil oleh Kemenak RI, dijadikan sebagai doa rutin buat jamaah haji umroh. Cuma jarang yang itu situ. Situ doanya apa? Allahumma innalaka innilaka alayya ya. Innalaka alayya hukukun katsiratan fima baini wa bainak. Ya Allah, sungguhnya ada hak-hak yang memang banyak belum saya tunaikan semua antara aku dengan wa hukukun katsiratan fima baini wa bain ibadi, dan hak-hak yang banyak antara saya dengan makhluk. Allahumma ma kana laka alaika min haqqin faghfirhu li. Kalau memang ada hak Allah yang belum saya tunaikan, faghfirhu li, cukup minta diampuni saja, selesai sama Allah kan? Insya Allah ya, karena Allah lebih maha pemurah. Wa maka nali ibadika, kalau memang ada hak hamba, hak makhluk, fatahammalhu, kalimat fatahammalhu anni, tolong ya Allah, tahammul, tolong pikul, tolong atasi. Gimana caranya itu bisa terbebaskan, bisa dengan cara orang itu ridho terhadap kita, atau bisa jadi Allah masih petunjuk, kita dipertemukan dengan bulan yang pernah ada urusan dengan kita tapi kita udah lupa, tiba-tiba ada satu keadaan kita dipertemukan untuk diselesaikan. Itu gimana Allah aja bisa diselesaikan dengan mudah dengan cara ikhtiar dan semacamnya. Nah ini doa ini penting. Kenapa tadi kita pengen menghadap Allah dalam keadaan bersih ya, tidak ada hukuk ubudiyah maupun hukuk adami. Baik, jamaah Allah Subhanahu wa taala ya, masih panjang. Saya kira demikian nanti kita akan ngobrol. Allah taala alam wal bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi Ya penasaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya. Ya walaupun pastinya tadi pada awalnya agak ragu kayaknya saya ini surat Al-Fatiha. Sebelum ini Rahman memang nyambung juga dengan luar biasa ya. Banyak hikmah yang bisa kita ambil ya. Terutama terkait tadi masalah doa, mungkin barangkali bisa di-share doa hai haji ya, haji dengan doa terbebas dari akan adami dengan ya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya terus gitu ya, seperti namanya biasa. Itu barangkali sahabat semuanya tentang masih baru sedikit ya tafsir surat Al-Qadar ini ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan sebaik-baiknya ya. Kita bisa menjadi
upaya memperbaiki ya, menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sahabat semuanya, kita akan dengarkan bersama Jazid ya. Siap ya, sahabat ya? Waduh. Untuk kita akan dengar bersama Perut. sakit. Coba langsung. Hah? Untuk tuh. Satu wudu nih. Wudu dulu. Oh iya udah. Iya. Sambil menunggu Mari ngopi. materi Oh, banyak silakan makan sambil cabai ngopi kali. aja. Ngopi aja barangkali saat kita barangkali kalau emang ada Sharing hal aja, yang ya, mesti sharing. dibicarakan terkait dengan tema yang tadi atau yang lainnya barangkali. Santai mah anak kentut tadi aja. Kayak kadeng ya. Dukung mah ngalawak. Silakan, ada yang mesti didiskusikan barangkali ya Kayak ini terkait materi-materi yang tadi barangkali. Oh ini tepangkan dulu Pak Sumarna, ini kepala SD sekolah. Kepala sekolah, Kepala tapi sekolah. sudah punya bakti, sudah Iya. pensiun. Nah, jadi nyambung, jadi ini guru-guru Pak, ada yang pensiun, jadi ngumpul ini dari IKADI ya, Ikatan Ikatan Dakwah, Ikatan Dai Indonesia. Ikatan Dai Indonesia yang ngumpulnya di Pandeglang, itu kegiatan rutin tiap Sabtu jam 1. Kalau Pak Ustadz Ucu mau rumah di mana? Di Madasari. Madasari. sama. Kalau Pak Jamari Kado Hejo, Kado Hejo. Kalau ini Pak Punten baru ini. Kadubanen. Kado Banen. Namanya siapa? Kado hejona di mana? Komplek BPI. Oh, BPI. Ada Itu lah ke Bukati, Pak. Oh. Bu, Bukati. terus ke terangnya buka Oh, ibunya. itu di kompleknya ya, Pak. Oh. Dekat ya. Oh, di payuna pengintinnya. Kaponak. Kalau saya dari Kelapa 2, Pak. Kado giliran. Oh, iya kita aju. Hanya ngomongin nih. Pak Yani kapada ini Jai muncul itu mah gabungnya aja Mas Dur teman-teman. Ini mah kenapa di sini sering Foto karena istri saya dulu tinggalnya di sini. Hmm. Karena istri Pak Sumarna ini orang Jogja, mau ngasih Jogja. guru lagi. Istrinya apa bapaknya? Si bapak. Ini guru, kepala istrinya juga Yang dari Jogja guru. bapak. Ibu. Ini mah Pandeglang. Jadi pandai kalau kita kado hejo di Kaludar. Itu biasa. Iya bener nggak ada mah budak teh Jogja mah. Oh, Biasa atuh. ahlinya. Nangka masih di nangka itu. Tinggal ngaujul. Otak tekop aya nangka. Saya baik. Padang bukan Padang. Gitu ya. Jadi boleh Pak gabung ikut gitu. Ini ya ya silakan. Nangan kieu. Gabung. Nan kalau bulan tiap bulan di sini. Tiap minggu di sini. Ya insya Allah kalau Kadang di dapat. sini, kadang di sana di Munjul. Kayak wago jeung ieu. Jadi nguliling apa? Nguliling gitu tempatnya. Umpamanya pada itu bapak berangkat. Iya, enggak apa-apa. Ah, itu paling kayak mah itu tiap apa nggak bisa ngagap di Taraju. Insyaallah. Guru SMK ya. SMK. Sumbangan Guru kali digabungin. Tahu enggak? kali dia lah anak dia. Jadi kedepannya kita ingin nanti sini ada cabang Munjul, Ikali, kecamatan. Amin. Tadi Ustaz, terkait dengan ini ya, saya tertarik juga nih. Tadi apa tentang rahasia doa ya, yang mustajab ya. Itulah doa saudaranya ya pada saudara yang lain tanpa diketahui. Ini saya kira bagus nih. Nanti kita nanti kedepannya ada suatu acara di mana kita saling apa istilahnya tuh ya, mengutarakan kabar masing-masing ya, kabar keluarga, kabar dia, kabar ekonomi. Nah nanti kita setelah pertemuan itu di sela-sela setelah sholat kita, yuk kita ingatkan saudara kita. Setelah kita punya masalah gitu kan, Curhat ya. kita coba ya Allah, si anu gitu kan, si anu sedang bermasalah ya Allah gitu kan, berikan jalan keluar yang terbaik ya Allah. Kita bayangkan setelah kita bermasalah itu, itu insya Allah mustajab gitu ya. Kan nggak tahu kan ya, Iya. didoakan gitu. Makanya tersalah sih lamun orang kapagi jelema nyimpen doana sekali nyimpen doana besar bisa kata jadi doa itu namun terus terang bae sih namun kira-kira nyimpen doana abdi berdoa aja sampaikan bae syukur-syukur anu disuunkeun kurang jalan minus soleh gitu nya karena kasolehan orang keteranginya sanes tina tampilannya kasolehan mah nya kumaha istiqomah ibadahna Dok awak pengen jabat itu.